Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feti Ariska dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan membacakan beberapa materi tentang penanganan dan pengawasan pembiayaan syariah pada bank syariah. Penanganan dan pengawasan pembiayaan syariah pada bank syariah merupakan aspek krusial dalam memastikan bahwa praktik perbankan tetap sesuai dengan prinsip syariah Islam. Berikut adalah penjelasan mengenai penanganan dan pengawasan tersebut beserta contohnya. Yang pertama, penanganan pembiayaan syariah. Penanganan pembiayaan syariah ada tiga poin. Yang pertama, produk pembiayaan syariah. Bank syariah menawarkan berbagai produk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah seperti murabahah atau jual beli dengan margin keuntungan. Yang kedua, mudharabah bagi hasil. Yang ketiga, musyarakah kemitraan. Yang keempat, ijarah sewa dan istisna pesanan. Yang kedua, ada proses persetujuan pembiayaan. Bank syariah harus memeriksa kesesuaian pembiayaan dengan prinsip syariah sebelum disetujui. Ini melibatkan analisis terhadap kontrak dan kesepakatan untuk memastikan tidak ada unsur riba, gharar atau ketidakpastian, dan masyir perjudian. Yang ketiga ada due diligence, melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap calon debitur dan proyek yang akan dibiayai, termasuk kelayakan bisnis dan potensi keuntungan, untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan akan berjalan lancar dan sesuai dengan syariah. Contohnya, pembiayaan murabahah, bank syariah membeli barang atau misalnya kendaraan dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah ditambah margin keuntungan. Nasabah membayar juga harga jual dalam angsuran sesuai kesepakatan. Yang kedua, pembiayaan mudharabah, bank syariah memberikan modal kepada nasabah untuk menjalankan usaha dan keuntungan dibagi sesuai rasio yang telah disepakati. Resiko kerugian ditanggung oleh bank jika usaha tersebut gagal. Poin yang kedua yaitu pengawasan pembiayaan syariah. Yang pertama, pengawasan internal mengenai Dewan Pengawas Syariah atau DPS. DPS adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh produk dan layanan bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Mereka melakukan audit rutin dan memberikan fatwa mengenai produk atau transaksi tertentu. Audit internal dilakukan untuk memastikan bahwa praktik operasional bank syariah sesuai pedoman syariah. Ini termasuk penilaian terhadap produk, prosedur, dan pelaporan. B. Pengawasan eksternal. Regulator keuangan, otoritas jasa keuangan atau OJK di Indonesia, misalnya berperan dalam mengawasi kepatuhan bank syariah terhadap regulasi yang berlaku dan memastikan integritas sesuai sistem keuntungan. Peraturan dan kebijakan pemerintah dan otoritas keuangan mengeluarkan peraturan yang harus diikuti oleh bank syariah, termasuk mengenai transparansi, perlindungan konsumen, dan kewajiban pelaporan. Contohnya, audit Dewan Pengawas Syariah. Jika bank syariah memperkenalkan produk pembiayaan baru, DPS akan menilai dan mengaudit produk tersebut untuk memastikan bahwa tidak ada unsur yang melanggar syariah. Misalnya, jika sebuah produk melibatkan unsur riba atau gharar, DPS akan meminta revisi atau menolak produk tersebut. Yang kedua, pengawas OJK melakukan pengawasan pemeriksaan berkala dan audit terhadap bank syariah untuk memastikan bahwa bank tersebut mengikuti peraturan dan pedoman syariah serta standar peraturan yang berlaku. Misalnya, OJK memantau laporan keuangan bank syariah untuk memastikan tidak ada praktik yang merugikan nasabah
atau melanggar prinsip syariah. Berikut contoh dari penanganan dan pengawasan pembiayaan pada bank syariah. Contoh kasus pembiayaan bermasalah di bank syariah, misalnya ada seseorang nasabah yang mendapatkan pembiayaan murabahah atau jual beli dari bank syariah untuk membeli peralatan bisnis. Karena kondisi ekonomi yang menurun, bisnis nasabah mengalami penurunan pendapatan yang signifikan dan nasabah kesulitan untuk membayar angsuran pembiayaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.